Halo everybody, balik lagi bareng gua di channel Chance Kuri. Apa kabar kalian hari ini? Semoga masih pada sehat walafiat. Yang gak kayak hubungan kalian yang udah lama lewat tapi masih aja pengen diinget-inget. Daripada bahas masa lalu yang makin dibahas makin nyesek, mending kita bahas film thriller yang berjudul Wounded. Jadi sebelum mulai, siapin kopi, minta gorengan tetangga buat nemenin kalian nyimak alur cerita ini. Oke, kita masuk ke ceritanya. Film Wounded berlatar di sebuah kawasan hutan lindung terpencil, jauh dari pemukiman warga. Hutan ini dikenal luas, lebat, dan masih sangat liar. Medannya berat, sinyal komunikasi hampir tidak ada, dan siapapun yang masuk ke wilayah ini harus benar-benar paham cara bertahan hidup. Di tempat inilah kita diperkenalkan dengan tokoh utama film ini, Santi. Santi adalah seorang penjaga hutan wanita yang sudah bertahun-tahun bekerja di kawasan tersebut. Hari itu, Santi sedang melakukan patroli rutin bersama rekan kerjanya yang juga merupakan pacarnya. Keduanya sudah lama bekerja bersama dan saling percaya satu sama lain. Patroli berjalan santai. Sampai akhirnya mereka mencium bau busuk yang menyengat. Setelah mengikuti sumber bau tersebut, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Seekor beruang grizzly mati mengenaskan tergeletak di tanah. Tubuhnya penuh luka tembak dan bekas sayatan brutal. Dari kondisi bangkainya saja, Santi langsung sadar bahwa ini bukan ulah pemburu biasa. Ada sesuatu yang salah. Menyadari bahaya yang lebih besar, Santi dan pacarnya segera melaporkan temuan itu ke pihak militer. Karena ini menyangkut satwa lindung dan wilayah terlarang, laporan mereka langsung ditanggapi serius. Pihak militer membentuk satu regu tentara untuk menyelidiki dan menangkap pelaku. Karena Santi dan pacarnya adalah orang yang paling memahami medan hutan, mereka diminta ikut mendampingi operasi sebagai penunjuk jalan. Misi ini terdengar sederhana, menyisir hutan, menemukan pemburu ilegal, dan menangkapnya. Tak satu pun dari mereka menyadari bahwa misi ini akan berubah menjadi mimpi buruk. Di balik pepohonan hutan lebat itu ada satu sosok yang belum mereka kenal sepenuhnya. Kita sebut saja dia Joko. Joko bukan pemburu biasa. Dia adalah pemburu ilegal yang mengenal hutan ini lebih baik daripada siapapun. Bagi Joko, berburu bukan soal uang, tapi soal kepuasan. Bahkan manusia pun bisa jadi target. Regu tentara masuk ke hutan bersama Santi dan pacarnya. Awalnya situasi masih terkendali. Para tentara percaya diri dengan perlengkapan lengkap dan senjata modern. Namun perlahan keanehan mulai muncul. Naluri Santi mulai tidak enak, mereka sedang diawasi. Dan benar saja. Tiba-tiba terdengar letusan senjata dari arah yang tidak jelas. Satu tentara roboh seketika. Kepanikan langsung pecah, formasi hancur. Dari sinilah mereka sadar bahwa mereka bukan sedang berburu, mereka sedang diburu. Joko menyerang dari bayangan. Dia berpindah tempat dengan cepat, memanfaatkan pepohonan dan semak belukar. Tentara kedua tewas tertembak, tentara ketiga mati kena jebakan. Satu persatu anggota regu gugur tanpa sempat melawan. Di tengah kekacauan, Santi dan pacarnya mencoba kabur. Namun pacarnya tertembak dan jatuh tersungkur. Saat Santi berusaha menolong, satu peluru lain menghantam tubuhnya. Dia ambruk, darah mengalir, pandangannya mulai gelap. Joko menertawakan mereka lalu pergi, mengira semuanya berakhir. Hutan kembali sunyi, semua tentara tewas. Santi menjadi satu-satunya yang selamat. Beberapa waktu kemudian, Santi perlahan mulai pulih. Luka fisiknya mulai sembuh, tapi trauma mental masih menghantuinya. Setiap malam, mimpi buruk menghampiri. Hutan yang dulu dia cintai, kini berubah menjadi sumber ketakutan. Dokter menyatakan kondisi fisiknya stabil. Santi diizinkan keluar dari rumah sakit, tapi tidak disarankan kembali ke hutan. Pihak militer menganggap kasus ini selesai. Mereka mundur dari wilayah itu. Tapi bagi Santi, mundur bukan jawaban. Di sanalah dia bertemu Nick. Mantan petugas lapangan yang memahami hutan dan pernah kehilangan rekannya di wilayah yang sama. Nick awalnya memperingatkan Santi untuk menjauh. Namun setelah mendengar cerita lengkap tentang pacarnya, Nick sadar Santi tidak akan berhenti. Akhirnya, saat Santi kembali ke hutan, langkahnya mantap. Tubuhnya mungkin masih menyimpan luka, tapi pikirannya siap. Kali ini, Santi tidak datang sebagai korban. Dia datang sebagai pemburu. Kejar-kejaran terjadi lagi. Joko yakin dia diuntungkan karena paham medan, tapi Santi sudah mempersiapkan jebakan. Aksi brutal di antara pepohonan, loncatan, teriakan, suara tembakan. Akhirnya mereka berhadapan satu lawan satu. Santi tahu ini kesempatan terakhir.
Dengan strategi dan keberanian, dia berhasil membalikkan keadaan. Mereka berdua jatuh ke sungai. Saat Santi berenang sampai ke tepian sungai, Joko pun muncul ke permukaan air. Santi sudah siap mengarahkan senjata ke arah Joko. Joko menghadapinya dengan senyuman, dan akhirnya Santi pun menembakkan pistol ke arah Joko. Dan Joko pun tewas seketika. Film ditutup dengan Santi yang berdiri di pinggiran sungai. Tubuhnya terluka, tapi matanya bersinar dengan keberanian. Dia telah menghadapi trauma, kehilangan orang yang dicintai, dan mengalahkan pemburu paling sadis sekalipun. Hutan yang dulu menakutkan kini menjadi saksi bahwa seorang perempuan yang dianggap lemah bisa menjadi mimpi buruk bagi para penjahat. Jangan lupa klik like kalau kalian suka cerita gua. Gua Chanskuri pamit dulu. Stay safe dan jangan mau jadi buruan mantan. Bye-bye.